Halo semuanya, selamat datang kembali ya di YouTube channelku bersama dengan aku Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nggak nyangka banget ya ternyata Small Talk udah masuk ke episode 10 loh. Terima kasih banget ya buat teman-teman yang udah setia menonton video aku. Nah, di episode kali ini aku ingin membahas sesuatu yang epic banget loh, yaitu tentang seorang dukun yang bisa merubah takdirnya 180 derajat. Selain daripada itu juga, kejadiannya ini juga baru banget terjadi loh, yaitu di tahun 2024. Nah, kalian penasaran sama ceritanya? Kalau penasaran, tonton sampai habis ya, dan Ayo kita mulai. Durek Verrett lahir di California, Amerika Serikat pada tanggal 17 November tahun 1974. Pada saat ia memasuki masa SMA-nya, ia memutuskan untuk putus sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi. Setelah ia putus sekolah, ia mengklaim bahwa ia pernah terjun di industri hiburan seperti menjadi penyanyi, penari, atau TV personalia. Namun, pada suatu hari, Durek memutuskan untuk memfokuskan dirinya untuk menjadi seorang psychic atau semacam dukun. Ia lebih mempromosikan dirinya sebagai seseorang yang bisa berbicara dengan arwah. Nah, dikarenakan ia sangat serius untuk menggeluti pekerjaan tersebut, ia sampai dijuluki sebagai Durek Shaman Verrett. Nah, sebagai informasi aja nih, ritual praktek shaman atau shamanism mengacu kepada suatu ritual yang bertujuan untuk berinteraksi dengan arwah dengan cara memasukkan arwah tersebut ke dalam tubuh kita, baik secara kita sadar maupun tidak, dan biasanya memiliki tujuan untuk meminta pengobatan, penyembuhan, pertolongan, dan lain-lain. Nah, praktek syaman yang dilakukan oleh Durek disebut juga dengan neo-shamanism, dikarenakan syaman yang ia praktekkan dilakukan dengan cara yang modern dan bukan tradisional. Kadang-kadang praktek ini juga dibantu oleh beberapa teknologi-teknologi dan juga dilakukan di depan umum dengan tujuan untuk menarik perhatian publik. Saat sedang menggeluti pekerjaannya sebagai syaman atau dukun tersebut, Durek tidak jarang juga membuat banyak pernyataan-pernyataan yang menarik banyak kontroversi. Contohnya, ia pernah berkata bahwa anak kecil bisa mengidap penyakit kanker dikarenakan keinginannya mereka sendiri, dan kemoterapi sebenarnya tidak akan pernah mampu untuk menyembuhkan penyakit kanker. Kemoterapi hanyalah akal-akalan dari dokter saja yang ingin memeras uang dari orang tua anak-anak kecil tersebut. Pernyataan yang kedua, ia juga mengklaim bahwa ia sudah mendapat penglihatan 2 tahun sebelum kejadian terorisme 9/11 terjadi. Selain daripada itu juga masih banyak lagi klaim-klaim kontroversial yang ia buat. Intinya, ia mengklaim bahwa ia adalah jembatan penghubung antara dunia nyata dan dunia arwah. Pandangan-pandangan Durek ini sangatlah ekstrim dan berbahaya. Namun, meskipun demikian, ia tetap berhasil memiliki banyak pengikut setia yang mempercayainya. Salah satunya adalah seorang aktris Hollywood yang bernama Gwyneth Paltrow. Dan seperti halnya pemimpin agama sesat pada umumnya, Durek juga membuka jasa atau layanan-layanan lainnya yang berbau spiritual seperti menjual jimat penangkal COVID pada tahun 2019, layanan membersihkan bagian intim wanita dengan tujuan untuk awet muda, dan membuka layanan praktek penyembuhan kanker dengan cara spiritual. Tentu saja, di mata para medis, hal tersebut adalah sampah dan merupakan salah satu bentuk penipuan karena Derek sendiri juga tidak bisa menjamin kesembuhannya. Selain daripada klaim-klaim aneh yang aku sebut barusan, hal-hal lain yang membuat orang-orang tidak mempercayai Durek adalah karena Durek juga ternyata memiliki rekam jejak kriminal yang tidak baik. Berikut adalah daftar rekor kejahatan kriminal yang pernah dilakukan oleh Durek yang tercatat di kepolisian. Pada saat ia baru berumur 17 tahun, ia pernah mengadakan pesta di salah satu rumah terbengkalai, dan kemudian setelah pestanya selesai, ia membakar rumah tersebut hingga hangus. Dikarenakan hal tersebut, ia mendekam di penjara selama 1 tahun. Kemudian, pada tahun 2011, ia juga pernah ditangkap polisi karena ia menolak membayar uang sewa dan mengancam pemilik rumah sewa dengan berkata bahwa ia mampu membunuh pemilik rumah sewa dengan ilmu hitam yang ia miliki karena sang pemilik rumah sewa berani-beraninya menagih uang sewa kepadanya.
Ada juga banyak laporan dari klien-kliennya yang menggunakan jasa spiritualnya berkata bahwa mereka pernah dilecehkan secara fisik oleh Durek. Dan kebanyakan dari korbannya adalah laki-laki. Dari hal tersebut barulah diketahui bahwa Duret adalah seorang gay, yang kemudian dikonfirmasi dengan dirinya yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Hans Greenberg pada tahun 2007, yang kemudian memutuskan untuk berpisah pada tahun 2015. Hans mengatakan bahwa Durek adalah seseorang yang manipulatif dan berbahaya, seperti seorang ketua dari agama kultus. Sebelum Durek dan Hans bercerai pada tahun 2012, Durek sempat mengadakan penggalangan dana untuk dirinya dengan tujuan untuk transplantasi ginjal. Kenapa Durek harus melakukan transplantasi ginjal? Karena barulah diketahui bahwa Durek mengidap penyakit HIV/AIDS. Pada tahun 2018, Durek bertemu dengan bakal calon istrinya yaitu Martha lewat temannya yang bernama Milana Snow yang juga adalah seorang praktisi kesehatan. Pada saat mereka bertemu, kondisi Martha pada saat itu adalah ia sudah cerai mati dari mantan suaminya Ari Ben, yang mana adalah seorang penulis dan aktris dari Norwegia. Begitu Durek dan Martha bertemu, lagi dan lagi Durek mengklaim bahwa mereka berdua sudah ditakdirkan untuk saling memiliki satu sama lain sejak lama. Selain daripada itu juga, Durek juga mengklaim bahwa ia sudah mengenal Martha sejak dulu bahkan sebelum mereka bertemu. Tetapi, satu hal yang perlu kita ketahui adalah Martha bukanlah orang sembarangan. Ia adalah anak dari Raja Norwegia yang bernama Harald kelima. Artinya, di sini Martha adalah seorang putri dari kerajaan Norwegia. Mulai sekarang kita akan memanggil Martha dengan sebutan Princess Martha. Pada saat Princess Martha masih kecil, ia selalu mendapatkan kehidupan yang normal. Ia benci selalu dikelilingi oleh wartawan dan harus mengikuti adat kerajaan. Meskipun Princess Martha telah menerima pendidikan yang sangat baik yang dikhususkan untuk anggota kerajaan sebagai seorang terapis, tetapi Martha sebenarnya tidak pernah menjalani profesinya itu. Ia malah membuka suatu tempat terapi alternatif yang ia namai dengan Angel School. Princess Martha membangun Angel School dikarenakan ia mengklaim bahwa ia mampu untuk berbicara dengan malaikat, dan ia juga ingin membantu orang-orang supaya orang-orang juga bisa berbicara dengan malaikat. Dikarenakan hal tersebut, anggota keluarga kerajaan sudah sangat yakin bahwa sampai kapanpun Princess Martha tidak akan pernah menjadi ratu dari Norwegia, sehingga keluarga kerajaan membiarkan Princess Martha untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Dikarenakan hal ini juga, banyak orang beranggapan bahwa Princess Martha dan Durek bisa saling mencintai satu sama lain dikarenakan mereka berdua juga sangat menyukai hal-hal yang aneh tersebut. Namun, tentu saja bagaimanapun juga banyak sekali orang-orang yang menentang hubungan mereka ini. Orang-orang tersebut terutama berasal dari masyarakat lokal dikarenakan mereka khawatir bahwa putri kerajaan dari negara mereka akan menikah dengan seorang dukun tukang tipu. Banyak sekali media yang mengekspos masa lalu dan catatan kriminal Durek dengan harapan Princess Martha juga bisa terbuka matanya. Termasuk juga skandal Durek yang secara terbuka mengakui dirinya adalah seorang gay, namun mengaku-ngaku seorang biseksual setelah ia bertemu dengan Princess Martha. Namun, Princess Martha seperti disihir matanya. Mengetahui semua fakta-fakta tersebut, Princess Martha tetap teguh pada pendiriannya dan berkata bahwa takdir dan alam semesta sudah menjodohkan dirinya dengan Durek. Bahkan, Princess Martha juga tidak peduli dengan fakta-fakta bahwa Durek adalah seorang predator seksual yang mana suka melecehkan klien-kliennya ketika menggunakan jasanya. Namun, akhirnya, pada tanggal 29 Agustus tahun 2024, pernikahan antara Princess Martha dan Durek Verrett tetap berlangsung. Pernikahan tersebut menuai banyak sekali kritikan. Princess Martha dituduh bahwa ia sudah menggunakan title-nya sebagai princess untuk melegalkan bisnis tipu-tipu Durek yang mengklaim bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit kanker dengan bantuan roh. Ada banyak sekali pihak kerajaan, baik dari dalam Norwegia maupun internasional, mengecam bahwa Princess Martha telah menjual kehormatan kerajaan Norwegia, sehingga tidak banyak tamu kerajaan yang menghadiri pernikahan mereka.
Akan tetapi, anehnya, tidak seorang pun, baik kerabat maupun anggota keluarga dari Duret, yang menghadiri pernikahan mereka tersebut. Di hari pernikahan, Princess Martha hanya mengizinkan jurnalis media Hello Magazine untuk menjadi satu-satunya media yang meliput acara pernikahannya dengan Duret Verrek. Princess Martha juga menjual hak meliput pernikahannya tersebut kepada Hello Magazine dengan harga yang sangat tinggi. Umumnya, pernikahan keluarga kerajaan sangat terbuka untuk diliput oleh siapapun secara gratis. Namun, dengan menetapkan tarif yang sangat tinggi tersebut, baik dari jurnalis media Hello Magazine maupun masyarakat menganggap bahwa pernikahan ini dipenuhi dengan ketamakan dan pengkhianatan terhadap keluarga kerajaan Norwegia dan juga masyarakat yang membayarkan pajak untuk menghidupi keluarga kerajaan. Meskipun pernikahannya penuh dengan kutukan, Durek yang begitu tebal mukanya terlihat sangat tidak peduli. Ia kemudian melemparkan pernyataan kepada masyarakat Norwegia bahwa masyarakat Norwegia sangatlah rasis dan tidak bisa menerima keberadaannya hanya dikarenakan ia berkulit hitam. Dan terlepas dari semua kontroversi ini, baik dari pihak Princess Martha maupun Durek Verrett terlihat sangat mencintai satu sama lain. Dan pernikahan mereka masih berjalan hingga sekarang. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Dadah!